Shalom, selamat pagi sahabat Sang Sinar. Kita bersyukur jika kesempatan pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati hari yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Shalom sahabat Sang Sinar. Kesempatan pagi hari ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang luar biasa, kami bersyukur Engkau telah berikan bagi kami hari yang baru dengan semangat yang baru. Oh Tuhan, sebagai manusia kami sadari bahwa kami tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampunan yang berasal daripada-Mu. Engkau layakkan kami masuk ke hadirat-Mu yang suci dan kudus. Dan saatnya kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah bagi kami siap mendengar akan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan segala keberadaannya, biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang hamba sampaikan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi yang indah ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mari kita melihat bersama-sama bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yakobus pasalnya yang kelima. Sekali lagi Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16, 17 dan 18 bunyinya demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji nama Tuhan, sahabat Sang Sinar. Kesempatan yang indah ini kita dapat melihat satu bukti yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan bahwa doa memiliki yang namanya kuasa. Sesungguhnya ketika kita berseru kepada Tuhan, kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak berdaya dan kita memerlukan pertolongan yang datang dari Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana untuk mewujudkannya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan menunjukkan kepada kita ada satu hal yang penting. Di dalam ayatnya yang ke-16 bagian A, di situ dikatakan, akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Yakobus menunjukkan kepada kita bahwa dosa menjadi hal yang sangat besar masalahnya. Kita tahu persis yang namanya matahari itu selalu bersinar. Tetapi kalau kita melihat mendung, bukan berarti matahari itu tidak bersinar. Matahari tetap bersinar. Mengapa sampai kita tidak bisa melihat cahaya matahari? Karena terhalang oleh awan hitam yang begitu pekat sehingga kita mengatakan mendung, kelabu, sehingga kita pun tidak bisa melihat sinar matahari yang terus dan selalu bersinar. Demikian juga kehidupan kita. Sesungguhnya ketika kita terhalang oleh dosa, itulah yang mengakibatkan kita tidak berdaya. Itulah yang membuat kita semakin hari justru kita semakin tidak tahu jalan keluar apa yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, suka atau tidak suka, ada satu kebenaran yang tidak bisa dielakkan. Hal yang menunjukkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, kita bersyukur jika Kristus Yesus Tuhan 2000 tahun yang lalu Dia telah datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan umat manusia. Sehingga ketika engkau percaya kepadanya, engkau tidak binasa tetapi engkau memperoleh hidup yang kekal. Sehingga sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi penting bagi kita percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dosamu ditebus. Namun demikian bukan berarti ketika engkau telah mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau tidak luput dari yang namanya dosa. Engkau tetap berpotensi untuk bisa saja, kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja berdosa. Oleh sebab itu, Yakobus mengarahkan kepada orang-orang percaya, termasuk kita pun, hal yang utama supaya doamu punya kuasa, akuilah dosamu. Sementara itu, hal yang kedua, hiduplah dalam kebenaran. Bagaimana supaya kita bisa ada dalam kebenaran? Kita bersyukur jika Yesus sudah menyatakan dirinya bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya mau katakan kepada saudara, marilah kita menjadi pribadi-pribadi sebagaimana yang diarahkan oleh Yakobus, di mana dia menyatakan doa orang benar memiliki kuasa yang begitu besar. Sehingga bagaimana untuk mewujudkan doa yang punya kuasa. Hal yang kedua, sahabat Sang Sinar, hiduplah dalam kebenaran. Sementara hal yang ketiga, sebagaimana Elia, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang yakin dengan sungguh-sungguh bahwa doa yang kita panjatkan kepada Tuhan bukanlah doa yang kosong, yang berdampak kosong, yang sama sekali tidak didengar oleh Tuhan kita. Tetapi percayalah, doa kita adalah doa yang sungguh-sungguh didengar oleh Tuhan. Sehingga marilah kita pun
melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keyakinan. Sehingga kalau hari-hari ini engkau melewati begitu banyak masalah pergumulan, jangan ragu. Datanglah kepada Yesus dan lihatlah karya Yesus yang luar biasa di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang indah untuk kami menyadari bersama bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup mendengar doa kami, dan doa yang kami panjatkan kepadamu punya kuasa yang luar biasa. Ajar kami untuk terus mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ajar kami supaya kami hidup dalam kebenaran dan yakin dengan sungguh-sungguh apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu.